Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan, bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita perkatakan DNA kita, yaitu restorasi Pondok Daun, yang artinya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Menghadapi hidup ini, percayalah pada Yesus, Dia berikan pertolongan. Kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi hidup karena kuasa firman Tuhan. Dia berikan pertolongan pada saatnya bagi yang sungguh percaya padanya. Naikkanlah syukur dan sembahlah Dia. Kulihat Allah lakukan perkara besar. Dia berikan pertolongan pada saatnya bagi yang sungguh percaya padanya. Naikkanlah syukur dan sembahlah Dia. Kulihat Allah lakukan perkara besar. Dia berikan pertolongan pada saatnya bagi yang sungguh percaya padanya.
Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan tanpa terasa ini ibadah online yang sudah bulan ini 1 tahun ya kita ibadah online. Luar biasa ya, jemaat boleh setia dan juga jemaat GB Maker, Louis Brother, grup-grup doa ya yang setia, dan juga saudara yang baru mengikuti acara ini. Saya ucapkan shalom, selamat bisa berjumpa kembali dalam acara ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tadi baru kita dengarkan sebuah pujian yang saya beri judul Kuasa Firman Tuhan. Dan kita percaya memang firman Tuhan itu firman yang berkuasa, tetapi banyak yang tidak mengalami kuasa firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara akan perhatikan baik-baik firman Tuhan, bagaimana akhirnya firman itu benar-benar berkuasa. Ya pasti ya ada cara yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Oke, mari sebab itu kita akan berdoa. Kita ambil posisi yang enak, duduk yang tenang, jauhkan dari segala kesibukan. Sebentar kita akan berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang berkuasa atas di langit, di bumi maupun di bawah bumi, dan tidak ada ya yang lebih berkuasa daripada Engkau. Bukan semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan satu-satunya. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, kalau Engkau memberikan kesempatan lagi bagi kami boleh berjumpa dengan jemaat-Mu melalui online, dan keluarga, saudara-saudara, teman-teman grup-grup doa melalui online ini. Dan kiranya Engkau memberkati kami pada acara ini, agar firman Tuhan ibadah kami pada saat ini benar-benar mendatangkan ya kuasa, mendatangkan mujizat, mendatangkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, oleh sebab itu urapilah hamba-Mu dan urapi jemaat-Mu, sehingga yang menyampaikan maupun mendengar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang siap menikmati ibadah ini sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, jadi kebiasaan saya bahwa saya selalu mengawali sebuah lagu yang mendukung ya khotbah saya. Ya, oleh sebab itu mari kita akan belajar lagu ini. Mungkin saudara sudah tahu yang saya beri judul Ku Percaya Janji-Mu. Tadi kuasa firman Tuhan, sekarang ku percaya. Ya, ini kita masuk lebih dalam. Bagaimana kita bisa mempercayai firman Tuhan itulah yang akan mendatangkan kuasa bagi kita. Oke, mari kita akan nyanyikan sama-sama. Ada teksnya. Perhatikan kata-kata lagu ini supaya sungguh-sungguh boleh bermanfaat bagi kita semuanya. Haleluya. Pada janji-Mu tak
Ibu sekalian, Allah yang berjanji adalah setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Oleh sebab itu percayalah, jangan bimbang dan ragu akan janji Tuhan. Oh, haleluya. Sebab itu ku percaya pada janjimu, tak akan tergoyah, karena Yesus tak lalai kan menepati janji kepadaku. Sebab itu ku percaya pada janjimu, tak akan tergoyah, karena Yesus tak lalai kan menepati janji kepadaku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa janji Allah ialah iya dan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita akan belajar pada saat ini bagaimana percaya kita atau bagaimana firman Tuhan itu bisa mendatangkan kuasa di dalam kehidupan kita. Di saat kita mengalami persoalan, pergumulan, masalah apa saja, percayalah firman Tuhan itu iya dan amin. Yang setuju katakan amin. Iya, Bapak Ibu, saya mengawali dengan sebuah cerita bahwa sebuah perkawinan biasanya pada awalnya itu sangat manis seperti madu. Penuh cinta, kemesraan, pokoknya manis-manis deh. Namun lambat laun, bahkan kemanisannya itu mulai dari pacaran, mungkin jatuh sedikit, bilang aduh sayang hati-hati ya, aduh nggak apa-apa dilapin, penuh dengan kemesraan, kemanisan. Tapi lambat laun setelah menikah, punya anak 1, 2, 3 yang langsing mulai lurus. Bersamaan dengan itu juga mulai terasa biasa-biasa, terus berkembang menjadi biasa-biasa, menjadi hambar, Bapak Ibu. Ini yang sangat bahaya. Kalau rasa seperti ini Bapak Ibu sudah terasa pada sebuah perkawinan atau keluarga, maka semuanya pada akhirnya berakhir dengan apa? Pulangkan saja pada ayah ibuku. Saya percaya jemaat GBI Maker, Louis Brother dan semua grup-grup doa dan saudara yang boleh mengikuti ini, saya percaya bahwa kita tidak mengingini, saudaraku, rasa hambar itu akan berakhir dari sebuah perkawinan. Dan saya pasti percaya bahwa perkawinan kita akan manis sampai pada apa? Akhir hidup kita. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu, kita akan melihat sebuah cerita kisah di dalam Alkitab tentang perjamuan di Kana. Tentu kita sudah mengerti bagaimana Ibu Yesus. Mari kita dibuka aja langsung dalam Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-2. 2 ayat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ini cerita adalah sebuah perjamuan di perkawinan. Tetapi bagaimana dalam perkawinan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, keadaan keluarga ini yang sering terjadi. Baik keluarga baru maupun yang sudah lama sering terjadi apa itu? Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu sekalian, bahwa bagi bangsa Israel anggur merupakan sangat vital dalam sebuah perjamuan.
baik itu untuk keluarga maupun juga untuk orang lain. Ya, apa yang vital daripada saudaraku dan saya dalam hari-hari ini? Mungkin bisnis kita yang diambang keberangkutan, ya seperti anggur, ya kehabisan anggur, ya membayangkan betapa malunya, ya kalau sampai itu terjadi, ya kan? Ya, yang berikutnya mungkin apa vital bagi kita? Mungkin penyakit yang diambang kematian. Membayangkan betapa sedihnya kalau ya ditinggal. Yang ketiga mungkin ya apa yang menjadi vital bagi kita? Mungkin itu keluarga ya diambang perceraian. Ya karena sudah nggak tahan lagi yang membina keluarga, udah ribut tengkar terus pukul-pukulan, diambang perceraian. Membayangkan betapa malunya ya jadi bahan bicara orang-orang sekitar, teman-teman, anak-anak kita juga jadi malu dan sebagainya. Mungkin ya yang vital bagi saudara ya adalah mungkin anak-anak yang diambang ya kehancuran karena narkoba. Membayangkan betapa malunya keluarga dan lain sebagainya. Ya, atau juga anggur, kita melihat bahwa di Israel anggur itu juga merupakan lambang daripada sukacita. Ya, anggur itu lambang daripada kehangatan. Orang kalau minum anggur itu wah hangat seluruh tubuh. Ya, anggur juga menggambarkan lambang daripada kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Nah, ini mari kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Maria ibu Yesus sehingga terjadi sesuatu breakthrough, ya, sesuatu perubahan yang dimana anggur yang hampir habis, saudaraku, tiba-tiba berubah yang menjadi kelimpahan. Mari kita belajar. Mungkin juga ini jadi pelajaran bagi saudara. Ya mungkin saudara juga sedang mengalami hal yang vital. Tetapi dengan pelajaran ini ya biarlah menjadi pelajaran bagi kita. Kalau Maria ya oleh perucapan dia terjadi mujizat, saya percaya saudara dan saya oleh ucapan kita pula pasti mujizat terjadi. Anggur yang hampir habis akan berubah menjadi anggur yang baru. Setuju, katakan amin. Ya dikatakan Maria orang yang ayat 5 aja, ayat 5 dikatakan kalau Yohanes 2 tadi, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu, tanda seru. Ya ini perintah Bapak Ibu. Nah, kita melihat bahwa ternyata Maria orang yang berintegritas, ya sesuai dengan tema yang tahunan gereja kita. Maria orang yang berintegritas karena ucapannya itu begitu tegas dan pasti. Ya, integritas artinya kesesuaian antara kata dan perbuatan yang kita lakukan di dalam hal apa? Dalam kejujuran, dalam perkataan. Ya jadi nggak bang-bang dan ragu, ya be-be nggak ada. Ya sehingga kita dapat dipercaya oleh orang lain. Iya. Ya dengan kata lain, apa yang keluar dari mulut kita sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Seperti kedua rel kereta api yang startnya sama-sama, finishnya pun juga sama-sama. Oke, mari kita simak ya perkataan daripada Maria atau ucapan daripada Maria biar ini jadi pelajaran buat kita. Ada 3 kuasa dari ucapan Maria ya Ibu Yesus atau the power of word. Ya, 3 kuasa. Yang pertama, silakan saudara catat, ya ucapan yang Maria memberi harapan yang pasti. Sama-sama katakan, ucapan Maria yang memberi harapan yang pasti. Ya, Bapak Ibu perhatikan apa yang dikatakan Ibu Maria. Apa saja yang dikatakan Yesus, buatlah itu. Ah, ini tegas, pasti. Ya, artinya jangan berbantah-bantah. Artinya jangan berdalih. Artinya jangan berargumen. Ya, harapan yang pasti itu akan mendatangkan mujizat. Yang setuju katakan amin. Yang kedua kita melihat juga, perhatikan lagi, saat itu dikatakan Yesus itu belum melakukan mujizat. Jadi Maria ibunya belum pernah melihat apa Yesus bisa melakukan mujizat. Ya, ibu Yesus belum pernah melihat hal itu, tetapi karena harapannya yang pasti dari ibu Yesus, maka anggur yang baik itu tercipta. Oh, haleluya. Ayat yang ke-10 dikatakan, pemimpin pesta berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas yang minum baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaimanakah dengan saudara dan saya atau aplikasinya? Ya bukankah kita lebih daripada Ibu Maria?
Kita sudah tahu Yesus mampu membuat yang tidak ada bisa menjadi ada. Di manakah harapanmu yang pasti? Bukankah kita sudah tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat? Di manakah harapanmu yang pasti? Iya kan? Bukankah kita sudah tahu bahwa Yesus sanggup meneduhkan badai? Di manakah harapanmu yang pasti? Atau bukankah kita sudah tahu bahwa Yesus sanggup yang membuat jalan yang tidak ada bisa menjadi ada? Di manakah harapanmu yang pasti? Ya, saudaraku, saya memberi pesan bagi kita semua, ya, taruhlah, letakkanlah, atau limpahkanlah, serahkanlah, buanglah harapanmu yang pasti hanya kepada Yesus. Jangan kepada manusia, karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Manusia. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang-orang yang berharap kepada Dia. Diberkatilah orang-orang yang percaya kepada Dia. Diberkatilah orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Katakan sebelah kiri dan kananmu, taruhlah harapanmu kepada Yesus, ya. Katakan sebelah kiri dan kananmu, taruhlah harapanmu kepada Yesus, jangan kepada manusia atau kepada siapapun juga. Setuju? Katakan amin. Haleluya, haleluya. Begitu ku percaya pada janji-Mu, takkan tergoyah, karena Yesus tak lalai dan menggenapi janji kepadaku. Sebab itu ku percaya pada janji-Mu, tak akan tergoyah, karena Yesus tak lalai kan menepati janji kepadaku. Sama-sama katakan, ku percaya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua, apa yang diucapkan oleh Maria? Dikatakan bahwa ucapan Maria mempunyai iman atau percaya yang pasti. Oh, haleluya. Ucapan Maria adalah ucapan iman atau percaya yang pasti. Dikatakan meskipun dijawab, atau Maria berkata kepada bujang-bujang atau pelayan-pelayan, meskipun Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi perhatikan, Maria tetap beriman dan percaya yang pasti. Dengan cara apa? Ucapan dengan tindakannya sama, itu integritas. Dengan menyuruh pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah gitu. Tanda seru. Ini perintah yang tegas, pasti. Haleluya. Mari Bapak Ibu, dalam menghadapi persoalan masalah anggur, kekurangan anggur, hal-hal yang vital yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita belajar seperti Maria, beriman dan percaya yang pasti. Kasih tahu sebelah kiri kanan, beriman percaya yang pasti. Jangan bimbang, bilang jangan ragu, jangan khawatir, jangan panik. Perhatikan karena iman percaya Maria yang pasti itu mengubah waktu kerja Yesus. Wow, ketika tadi Maria mengatakan, Ibu Yesus mengatakan, mereka kebiasaan aku, Yesus bilang kata apa? Mau apakah daripadaku, saatku belum tiba. Tetapi karena iman yang pasti dari Maria, saudaraku, sehingga waktunya itu yang tiba-tiba jadi tiba, gitu ya kan? Yang tadi dikatakan waktuku belum tiba, sekarang waktunya telah tiba. Karena apa? Karena percaya yang pasti yang diucapkan oleh Maria. Jadi waktu itu dipercepat
Ya, dan waktu itu mendatangkan mujizat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nyanyi sekali lagi. Begitu ku percaya pada janjimu, tak akan bergoyang, karena Yesus tak lalai kan menepati janji kepadaku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, amin. Ku percaya janjimu, oh ku percaya, amin. Haleluya, haleluya. Apa ucapan Maria ya? Yang mendatangkan kuasa. Yang ketiga di mana ucapan bukan ucapan Maria. Yang ketiga dikatakan ucapan Yesus memberi ketaatan yang pasti. Oh haleluya. Yesus dikatakan menyuruh kepada kedua pelayan-pelayan itu. Yang pertama dikatakan apa? Isilah air tempayan yang kotor yang tidak dicuci dulu. Betul nggak? Jadi tempayan untuk masuk kaki. Jadi orang di Israel itu kan jalannya berdebu. Jadi kalau mau masuk ke pesta itu biasa di dalamnya itu karpet semuanya. Ya, jadi supaya karpetnya tidak kotor, biasanya itu mereka menginjakan kakinya itu di tempayan, mencuci bersihnya, baru melap dan masuk. Ya, saat itu dikatakan 6 tempayan yang kotor yang sudah dipakai kaki-kaki daripada undangan-undangan semuanya itu tidak disuruh buang dulu, dicuci dulu, tetapi langsung Yesus berkata isi tempayan-tempayan yang kotor, mungkin airnya dulu itu yang kotor seperempat, suruh diisi sampai penuh tanpa harus dicuci dulu. Ya, nah kita melihat bahwa tindakan yang pasti mendatangkan mujizat. Yang kedua, Yesus mengatakan cedoklah air itu dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ya, Bapak Ibu sekalian, jujur aja, mungkin kalau saudara atau saya, kita sebagai pelayan yang sudah tahu bahwa itu air kotor, disuruh ciduk kasih ke pemimpin pesta, kira-kira kita nanti akibatnya jadi apa? Wah, saya percaya bukan saja kita dipermalukan, dipecat, mungkin kita ditangkap, dimasukkan penjara karena kita telah mempermainkan air yang kotor itu, mempermalukan para undangan. Tetapi kita melihat bahwa kedua perintah yang diucapkan Yesus pada pelayan-pelayan ini, mereka taat tanpa berargumen, mereka taat tanpa bersipuah, taat tanpa berbantah-bantah, mereka taat dengan pasti. Saya percaya bahwa kisah ini saudara mengajarkan kepada saudara dan saya, mungkin ada hal yang vital yang sedang terjadi, hal yang buruk sedang terjadi, tetapi Alkitab atau saya sebagai hamba Tuhan memberi pesan, kita harus tetap taat yang pasti, jangan taat dengan ragu dan bimbang, taat dengan pasti bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Yang setuju katakan amin. Nah, kita melihat apa yang terjadi ketika pelayan-pelayan itu tanpa berpikir lagi itu air cuci kaki, air kotor diciduk, dibawa kepada pemimpin pesta. Dan setelah diserahkan dan dicicipi oleh pemimpin pesta, apa yang sedang terjadi? Wow, apakah pemimpin pesta terkagum-kagum. Saya ini MC yang sudah mungkin puluhan tahun, yang belum pernah aku mengadakan, melihat atau mengikuti atau mengadakan pesta yang akhirnya seperti demikian luar biasa ini. Jadi sesuatu yang harus dipermalukan, berubah menjadi dipermuliakan. Sesuatu yang hambar menjadi manis kembali. Sesuatu yang pahit menjadi manis kembali. Sesuatu yang sudah dingin sudah menjadi hangat kembali. Haleluya. Oleh karena ketiga hal yang dilakukan oleh Maria itu, mari kita belajar ketaatan yang pasti dari pelayan-pelayan itu. Jangan banyak berdalih, sekali lagi jangan banyak sipua-sipua. Kita harus saja mengikuti jalan dan jalankan ini. Jangan banyak berdalih dan banyak bersipua-sipua apa yang harus kita kerjakan.
kerjakanlah saja apa yang firman Tuhan katakan. Ya, ada pesan buat keluarga, mungkin pertama buat istri dulu, karena dalam Efesus 5 ayat 24 dikatakan, ya saya baca aja, karena itu sebagai jemaat, ya tunduklah kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami, ya di dalam segala hal. Ya, banyak istri-istri berdalih, ya dikatakan banyak istri-istri berdalih, dikatakan ya berdalih, dikatakan nanti dulu tunduknya itu kayak apa, lihat-lihat dulu suaminya dong, ya kalau dia baik ya gua perhatikan, tetapi kalau dia ya suaminya nggak baik, ya nggak pulang rumah, nggak mendikan kebutuhan, nanti dulu enak aja tunduk-tunduk. Nah ini saudara, ya sekali lagi Efesus 5 ayat 24 bunyinya, ya jangan tidak ada embel-embel kalau suami kamu harus begini begitu, ya baru tunduk dan taat, tetapi tunduk dan taat saja. Setuju, katakan amin. Ya, yang kedua mungkin pesan bagi suami, dikatakan bahwa dalam Efesus 5 ayat 25, hai suami-suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Ya. Bukankah Bapak Ibu sekalian masih banyak suami-suami yang tidak bisa mengasihi istri karena sang istri mungkin cerewet, galak, yang nggak mau dengaran, mau didengar tapi nggak mau dengaran. Tetapi di sini sekali lagi firman Tuhan berbicara, kasihilah istrimu yang dengan tidak ada tambahan. Berarti dimanapun keadaan istri kita harus mengasihi. Yang setuju katakan amin. Oh haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa keluarga yang demikian ada keluarga yang senantiasa anggurnya hangat, anggurnya penuh dengan sukacita, anggurnya penuh dengan kemanisan. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu, ya kuasa daripada kuasa ucapan yang mendatangkan kuasa atau ya, ucapan Maria. Dikatakan yang pertama, ya milikilah harapan yang pasti. Ya karena dari air yang kotor ya berubah menjadi anggur yang manis. Yang kedua, yang kuasa daripada integritas atau ucapan itu, milikilah iman yang pasti atau percaya yang pasti, karena iman percaya yang pasti bisa mengubah waktu kerja Yesus. Setuju katakan amin. Yang ketiga, milikilah ketaatan yang pasti. Ya, jangan banyak berdalih, jangan banyak sipua-sipua. Apa yang Yesus mau jalankan saja ya apa yang Yesus perintahkan. Jangan banyak berdalih dan banyak sipua-sipua apa yang Yesus mau kerjakan, tetapi kerjakan saja apa yang Yesus perintahkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami puja dan kami muliakan, hamba sudah selesai berbicara sekilas tentang bagaimana kuasa ya ucapan Maria itu bisa menantangkan kuasa ya dari ucapan Maria, anggur yang sudah hampir habis melimpah menjadi anggur yang sangat manis sekali. Hal-hal yang vital yang sedang terjadi kepada jemaat, saya percaya ketika hal ini akan mendatangkan mujizat bagi kita semuanya. Terima kasih Roh Kudus, sampai selesai berbicara Engkau akan terus menyempurnakan firman ini. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya karena minggu ini minggu pertama, minggu awal jadi kebicaraan gereja kita ada perjamuan kudus. Dan perjamuan, oleh sebab itu Bapak Ibu siapkan roti, anggur, ya mungkin kue atau siapkan air putih juga, pokoknya ada roti dan anggur. Ya siapkan Bapak Ibu. Nanti Pastor Gembala Pembina kita, ya Pendeta Niko Nyoto Rajo yang akan memimpin perjamuan kita. Mari kita mengikuti perjamuan. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus
Mati dengan penderitaan yang luar biasa ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami ya Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami salah Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Engkau itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Katakan ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Supaya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Kau melihat mereka yang sedang meminta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka. Kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Hati bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Angkat kedua tanganmu. Terima. 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 Urapi anak-anakmu. Terima. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, bahwa ada sedikit pengumuman sebelum kita berdoa syafaat dan kita membawa persembahan kita. Jangan lupa ada persembahan juga perpuluhan setiap awal bulan. Ya, ada nomor rekening ya di depan layar, Bapak Ibu bisa mencatatnya dan ya diberkati, maka kita juga akan memberkati. Yang setuju kata amin, biar pelaksanaan kerajaan Allah dan operasi daripada gereja ini terus bisa berlangsung. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama ada Zoom ya pengerja itu setiap Rabu jam 7:30 malam. Ada Zoom call juga hari Jumat jam 7:30 malam. Ya, saya menghimbau mari jemaat kita bergabung, kita bertumbuh bersama. Ada bahan call yang dari pusat Jakarta. Ya, mari kita belajar bertumbuh, sharing. Kalau tidak mengerti kita bertanya, dengar kesaksian bagus sekali Bapak Ibu. Saya percaya rohani kita akan bertumbuh, maka jasmani pun juga kita akan bertumbuh, maka berkat dari Tuhan juga akan bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Oke, mari Bapak Ibu kita akan membawa persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan kita di awal bulan ini. Saya akan berdoa. Mari kita buka kedua tangan. Bapa, kami mengucap syukur sepanjang bulan sudah berlalu dengan baik dan perlindungan-Mu. Segala pekerjaan usaha kami Engkau telah memberkati Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengembalikan Tuhan apa yang menjadi bagian-Mu, kiranya berguna bagi pelabaran kerajaan-Mu di muka bumi, agar operasional daripada gereja ini boleh berjalan baik. Tuhan, Engkau memerintahkan bagi hamba kami untuk menghancurkan, menolak segala belalang-belalang pengirim pelompat yang mencuri, menggorgoti segala harta milik daripada jemaat-Mu. Kami menolak segala penyakit COVID-19. Kami menolak segala kecelakaan, keburukan di dalam bisnis kami, dalam keluarga, istri, anak-anak kami semuanya. Dan Engkau memerintahkan bagi kami untuk memberkati jemaat-Mu. 30, 60 kali, bahkan 100 kali lipat kami lepaskan kuasa-Mu, sehingga mereka memberi tidak semakin berkekurangan tetapi semakin berkelimpahan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekalian kami berdoa, ya bersyafaat Tuhan dengan jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah bisnis mereka online, open PO Tuhan. Berkati yang di toko, berkati yang di kantor, di perusahaan, apa saja mereka kerjakan, Engkau mohon berhasil. Keluar masuk mereka menjaga, melindungi, baik jemaat GB Maker, baik Louis Brother, baik grup-grup doa, baik saudara-saudara kami yang baru mengikuti ibadah ini. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Kami berdoa bagi keluarganya Tuhan. Kiranya keluarga ini Tuhan penuh senantiasa dengan anggur yang manis Tuhan, keharmonisan Tuhan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dalam keluarga terus boleh terpelihara dengan baik Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak mereka yang sedang mencari jodoh Tuhan, jangan mereka mencari dengan cara mereka, tapi Engkau yang punya inisiatif memberi jodoh pada mereka. Pertemukanlah Tuhan yang jodoh yang diberkati Engkau, yang mencintai Engkau, diberkati jasmani rohaninya, yang beribadah bersama-sama, bahkan melayani bersama-sama Tuhan. Terima kasih, berkati mereka yang sedang studi, belajar di sekolah. Kiranya mereka Tuhan mendapat hikmat dan kemampuan-Mu. Dengan ilmu yang mereka dapat Tuhan, membuat masa depan mereka akan menjadi lebih baik. Dan akhirnya kami berkati pemerintah negara kami, dari Presiden Jokowi, Wakil Menteri, Gubernur, Bupati, Camat sampai bawahan Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan sedang dibagikan vaksin secara gratis Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, berkati negara kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dengan tidak adanya korupsi Tuhan, maka rakyat Tuhan akan menikmati ya berkat-berkat daripada yang dipunyai oleh negara ini. Terima kasih Tuhan, beri hikmat bagi Pak Jokowi untuk terus membuat ya negara kami, bangsa Indonesia ini keluar daripada COVID-19, membuat rakyatnya diberkati Tuhan, mendapat hal-hal yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dan mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sekali lagi nyanyikan. Begitu ku percaya pada janji-Mu, tak akan bergoyah. Karena Yesus
biarlah sebelum kami berpisah satu sama lain, biarnya eulogia tanganmu yang berkuasa menjaga, melindungi, memelihara, mencukupi segala keperluan-kebutuhan kami Tuhan. Akhirnya kami boleh berjumpa lagi pada hari Minggu yang depan Tuhan, dengan sukacita, dengan semangat, dengan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu yang punya janji dan punya kuasa itu. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus yang berjaya, yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu, hari Rabu ada Zoom pengajar, hari Jumat ada call. Bergabunglah Bapak Ibu sekalian, dan hari Minggu ajak teman-teman yang lainnya. Kalau Bapak diberkati oleh dengar firman Tuhan ini, jangan lupa di forward yang dibagikan, jangan lupa like dan subscribe Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Shalom, puji Tuhan.